Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suasana panas ini kita belajar prosa fiksi. Ya, kemarin kita bicara angkatan diskusi Jepang dan angkatan Palembang. Hari ini kita bicarakan dua angkatan juga. Satu angkatan ada disebut oleh Habib Yasin, namanya angkatan 66. Satu lagi angkatan yang seharusnya muncul, angkatan 80-an. Ya, ada kalau Anda baca ada angkatan 50-an, itu tidak populer. Tapi yang populer itu angkatan 66 dan angkatan 80-an. Nah, terkenalnya di mana? Saya bicarakan satu-satu dulu. Angkatan 66 itu sebetulnya tidak ada terjadi dalam perubahan dalam karya sastra, baik itu fiksi maupun itu puisi. Tidak ada yang menonjol. Tidak ada yang menonjol peristiwa itu. Karena itu Rosian juga keberatan angkatan 66 itu. Yang menyebut angkatan 66 itu Habib Yasin. Ya, Habib Yasin yang mengatakan angkatan 66. Karena kritikus pajak pada umumnya tidak menyetujui angkatan 66, adanya angkatan 66. Kenapa? Karena di angkatan 66 itu tidak ada perubahan, pembaharuan ya dalam bidang puisi maupun dalam bidang fiksi. Kita bicara fiksi ini sekarang nih, apalagi fiksi. Jadi tidak ada karya yang menonjol pada masa itu. Cuma pada masa itu ada peristiwa politik yang kita katakan jatuhnya Orde Lama, munculnya Orde Baru. Jadi sastrawan seakan-akan ingin ambil serta, ya, ikut serta. Dan populer pada masa itu yaitu bentuk puisi. Puisi itu bentuk larinya pendek-pendek. Bentuk puisi dan bentuk cerpen. Jadi kalau Anda menjumpai buku angkatan 66 ada 2 jilid, itu isinya mayoritas puisi dan cerpen. Tapi tidak ada pembaharuan. Karena tadi kita bicara puisi, yang ada tuh kan setelah 66, 80-an. Sutarji. Jadi walaupun itu puisi bebas, Khairil, nuansa puisi bebas itu tetap terjaga pada angkatan 66. Cuma kalau kita cermati, kalau Anda mau mencermati karya angkatan 66 di buku kumpulan angkatan 66 yang dikumpulkan oleh Habib Yasin, kita bisa menyimpulkan bahasanya, coraknya puisi itu rata-rata larinya itu pendek-pendek. Satu. Yang kedua, nuansanya nuansa poster, sarkasme, gaya bahasa sarkasme, sindiran. Jadi puisinya itu pendek-pendek, lari itu pendek-pendek, dan nuansanya itu nuansa bahasanya bahasa poster, bahasa orang demo. Tahulah kalau mahasiswa kalian kan belum mengalami demo ya. Nah, bahasa demo itu kadang-kadang orang buat poster. Poster itu tidak perlu panjang-panjang bahasanya. Pendek-pendek, tegas, lugas, begitu. Jadi tidak ada nuansanya kalau Anda baca puisi itu tidak ada nuansa estetika bunyinya di sana, keindahannya. Lebih bentuk kepada ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi sarkasme, sindiran dan kemarahan. Karena kalau Anda meneliti sejarah kata jatuhnya Orde Lama itu pimpinan Soekarno. Ya, karena Soekarno itu memproklamirkan dia sebagai presiden seumur hidup. Nah, pada waktu itu puncaknya harga-harga naik. Dan waktu itu masuk lagi yang kita kenal namanya 1 Oktober kemarin kan sekitar Pancasila. Gerakan G30 SPKI. Sekarang kan kita ada wayang-wayang nih kan? Tidak ada gejolak seperti dulu. Waktu zaman saya itu G30 SPKI itu diperingati betul. Kenapa? Karena ada Kepres. Pemerintah itu ditentang oleh orang. Seolah-olah kita melanggar HAM. Padahal benar-benar itu anak Jenderal Ahmad Yani
menggugat Kepres itu. Karena ayahnya termasuk korban, Jenderal Ahmad Yani. Tapi konon ceritanya anak-anak PKI itu pada menyusup ke partai-partai. Jadi diprediksi sekarang tuh ada sekitar 200 orang mantan PKI yang mereka punya dendam kesumat. Awal-awalnya Orde Baru itu tidak dapat tempat. Mereka tidak boleh pegawai negeri. Nah, dendam kesumat itu udah ketika kita tahu tetesannya Soekarno itu di PDIP, Megawati. Nah, mereka berlindung di situ. Berlindung di situ. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Soekarno termasuk berkomplotan dengan PKI. Sebetulnya ID itu menguasai dirinya Soekarno. Karena bagaimanapun, apa kata Rendra di teater dia, di naskah teater dia, namanya Panemareso, Anda baca nanti, Anda tonton nanti teater Rendra itu, kecenderungan memang begitu. Ketika orang berkuasa, dan lingkarannya itu yang membuat dia rusak. Jadi Soeharto juga lingkarannya yang membuat rusak. Jokowi yang membuat rusak, mungkin dia bagus, tapi lingkarannya, ya, yang memberi informasi yang salah, yang mengatakan, oh kita kan pemenang, boleh aja gitu. Jadi kita kan pemerintah, kita kan berkuasa. Hampir mendekati, gaya sekarang ini hampir mendekati orde lama. Ya, memang ada positif negatifnya, tapi beberapa ciri khas itu dikatakan orang. Harga-harga naik, lapangan kerja susah. Nah, kenapa orang ribut dengan Cina? Karena dulu rata-rata mereka tuh komunisnya ya pengaruh Cina. Yang masuk ke Indonesia itu pengaruh Cina. Sekarang kan diam-diam begitu. Pemerintah kita lebih cenderung investornya dari Cina. Lebih cenderung. Nah, itu hati-hati. Kalau seandainya 2024 ini bukan kampanye ya. Kalau kita salah milih presiden, maka akan terjadi kasus seperti 66 itu. Nah, puncaknya itu tadi. Puncaknya 66 itu muncullah Soeharto, dikatakan Orde Baru. Ya. Nah, Soeharto itu memerintah dengan namanya Repelita, ada perencanaan per 5 tahun. Rencana Pelita itu. Jadi Soeharto itu zaman Orde Baru itu dia buat perencanaan setiap 5 tahun, namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Sekarang Repelita itu tidak ada lagi. Jadi bertahap. Ya, bertahap dia sampai kita lepas landas. Cuma puncaknya sekali lagi ketika dia sudah terlalu berkuasa sehingga orang bilang ambil muka sama dia, lingkarannya dia merusak dia. Nah, itu yang akhirnya dia hancur. Ya, nah itu tadi. Kalau dikatakan misalnya Pak Soeharto itu, kan sekarang dibandingkan nih Pak Harto antara Soeharto dan Jokowi. Memang Pak Harto itu 5 tahun berkuasa. Kita tidak mengatakan juga, kita tidak menutupi mata juga bahwa Soeharto itu memang ada kekurangannya. Dibandingkan Jokowi yang 10 tahun berkuasa. Anaknya jadi wali kota, ya kan, menantunya jadi wali kota. Sekarang Anda tahu, anaknya ketua partai. Hati-hati. Kalau anaknya jadi ketua partai, artinya levelnya sama. Sekarang ini sama levelnya dengan Megawati. Sama dengan Anda kalau mau dihargai rektor, saya katakan dulu, kalau mau jadi rektor, mau dihargai rektor, buka universitas sendiri, jadi rektor. Walaupun mahasiswa ada. Sama sekarang. Ya, kenapa? Ya orang namanya politik. Politik itu tidak bisa kita lihat wajar tak wajarnya.
Politik itu bagaimana orang membaca kesempatan. Tahu Anda, bisa jadi PSI itu jadi partai yang besar. Kenapa? Karena pendukung Jokowi itu sekarang kan ketuanya jadi menteri Menkominfo, ketua Jokomania itu. Nah, dadanya 75% yang mendukung Jokowi, yang katanya 80%. Saya tidak percaya 80% dia menang dulu. Katakanlah 50% dia menang, 40% aja pindah ke PSI. Kan dia partai besar. Karena itu PSI yang sekarang ini tidak ada di parlemen. Targetnya hari ini dia target tahun 2024 ini dia di DPR itu 100 kursi. Itu targetnya. Kemungkinan bisa jadi dari tidak ada jadi 100. Anda bayangkan. Ya. Gitu. Itu perubahan politik. Jadi Anda harus melihat politik, tahu politik itu. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Nah, kembali ke angkatan 66, karya sastra tidak ada perubahan. Cuma karena coraknya seperti tadi, orang mengeluarkan kedongkolan. Kalau kemarin itu angkatan 45 itu orang bicara kedongkolan dengan Jepang, ekspresinya ini kedongkolan dengan pemerintahan Orde Lama. Bentuknya ekspresi juga, tapi beritanya pendek-pendek. Tapi sarkasme, sindiran. Oke, nah itu. Jadi tidak ada, kalau Anda katakan ada tidak perubahan di angkatan 66? Tidak ada. Secara ilmu sastranya tidak ada perubahan yang terjadi pada puisi dan pada fiksi. Tapi suburnya itu ya cerpen. Suburnya cerpen kalau di fiksi. Tidak ada novel. Oke, lalu kenapa saya bicarakan tahun 80-an? Dari 66 ya, setelah terjadi euforia itu sama dengan sila 8. Sila 8 kan euforia reformasi. Nah, terjadi euforianya Orde Baru itu jatuh. Tidak ada perubahan hal itu, tetapi para sastrawan kita mulai menggeluti dunia filsafat. Ya, mulai menggeluti dunia filsafat. Ya, jadi sastrawan kita tuh ada yang sarjana filsafat. Dan kemudian terjadi peralihan antara Sumatera dengan Jawa. Jawa dan daerah timur sana. Termasuk Bali ya. Nah, artinya perubahan apa? Tahun 80-an, tahun Balai Pustaka Penjaga Baru, itu penulis-penulis sastrawan kita itu banyak di Sumatera. Tapi tahun 80-an muncul penulis dari Jawa. Yang dikagetkan orang. Yang dulunya zaman Penjaga Baru, rasa nasionalis itu diimbangi dengan menggunakan bahasa nasional. Karena kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Artinya apa? Ya bahasa nasional dulu tuh bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang mana? Yang dari bahasa Melayu. Yang dikatakan bahasa yang lingua franca. Setelah itu muncul pada 80-an penulis dari Jawa. Di cerpen itu dikenal namanya salah satu cerpen yang bernuansa yang menggunakan kosakata Jawa, yaitu karya Umar Khayyam, dosen Gajah Mada. Nama cerpennya, judul cerpennya Bau. Anda boleh baca nanti. Bau pada cerpennya. Di sana ada dialog-dialog yang menggunakan dialog Jawa. Di cerpen, ya. Nah, selain Umar Khayyam muncul pula Putu Wijaya dari Bali. Tapi dia besarnya di Jawa ya, kuliahnya di UNPAD. Putu Wijaya itu dia sarjana hukum. Jadi dia orang Bali dan dia menulis tentang cerpen. Anda bisa baca nanti di kumpulan cerpennya, nama judul kumpulan cerpennya judul kumpulan antologinya. Nah, dia membuat corak lagi. Sebetulnya Putu Wijaya itu di novel juga
Anda bisa baca nanti di novelnya, judulnya Keok, salah satu judulnya Keok. Novelnya Keok. Nah, sama kumpulan cerpennya itu tadi yang kemarin saya katakan pada Anda tuh, seperti contohnya bentuk absurd operasi kelamin itu contohnya. Itu Anda bisa lihat di kumpulan S. Nah, yang subur pada masa itu ya novel dan cerpen tahun 80-an. Disusul dengan perubahannya di novel cerpen itu perubahannya ya. Muncul pula Iwan Simatupang yang mendalami filsafat di Prancis. Novelnya terkenal itu Merahnya Merah dan Ziarah. Jadi tahun 80-an itu banyak bentuk karya fiksi yang punya corak baru. Nah, habis itu muncul pula seorang Romo, tahu Romo? Romo itu apa? Iya, kalau kita pendeta kan, tokoh agama. Nah, Romo namanya, dia orang antropologi, namanya Romo Bangunwijaya. Dia tinggal di Jogja, di Kaliconde. Nah, dia menulis novel namanya Burung-Burung Manyar. Coraknya juga corak Jawa, tapi punya ciri khasnya. Tadi kemarin kita bahas perubahannya pada unsur setting tempat. Kalau si Iwan Simatupang bicarakan tentang perubahan pada nama tokoh utama. Nah, perlu diketahui ya, pada saat itulah mulai sepertinya tidak berjarak antara filsafat dengan karya sastra. Bahasa sastra dengan bahasa filsafat itu sepertinya tidak berjarak. Ya. Peristiwa-peristiwa dalam sastra itu terpengaruh dengan peristiwa filsafat. Misalnya di Keok, Anda kalau baca Keok itu bicarakan tentang orang tabrakan, ya. Suami istri itu, yang si suami mau sakaratul maut, sementara si istri itu lagi membayangkan bagaimana perjalanan suaminya. Dan dia tidak membedakan apa yang ada dalam khayalan dengan dunia nyata. Tidak dipisahkannya. Sehingga terjadi semacam kekacauan antara yang real, peristiwa real di dunia nyata dan dunia khayalnya tokoh. Itu pada karyanya Putu Wijaya. Nah, di Iwan Simatupang juga terjadi peristiwa, contohnya di Ziarah. Yang paling kontroversi sampai sekarang, kalau orang bicara Ziarah, itu peristiwa yang terjadi tokoh itu jatuh dari lantai 3, tidak mati, justru bersetubuh di bawah. Nah, itu betul. Nah, karena itu orang bicarakan apakah secara real ceritanya atau memang itu dunia khayal, gitu, dunia filsafat. Jadi dunia filsafat dengan dunia sastra itu jadi saking dekat. Nah, apa akibatnya? Akibatnya karya sastra itu semakin dijauhi oleh masyarakat, semakin berjarak dengan masyarakat. Nah, itulah akibatnya karya sastra itu semakin selektif orang paham. Jadi tahun 80-an itu terjadi perubahan, tapi loncatan kreativitas sastrawan itu jauh dibandingkan kemampuan masyarakat mengapresiasi sampai sekarang. Loncatan kreativitasnya, masyarakat belum sampai ke situ. Kalau 66 masih mengerti karena dia bentuknya real, ekspresif, ya. Apalagi bahasanya bahasa poster, bahasa keseharian, sarkasme masih ngerti. 80-an terjadi lonjakan. Yang pertama, karya sastra itu balik ke bentuk ego etnis. Kebetulan dia dari Jawa banyak yang nulis, dan dia menggunakan bahasa Jawa, dialog Jawa. Nah, itu mempengaruhi sebetulnya terjadinya perubahan sikap orang terhadap bahasa Indonesia. Ditambah yang faktor lain, itu salah satu faktor. Ditambah dulu kita punya menteri, namanya Menteri Penerangan, Ali Murtopo, zaman Soeharto. Dan dia setiap pidato, dia tetap menggunakan istilah asing. Dia menggunakan istilah asing.
Nah, semakin rusak. Menteri Penerangan menggunakan hal seperti itu. Jadi kalau dilihat kapan mulai terjadinya loncatan karya sastra itu meninggalkan kemampuan masyarakat mengapresiasi tahun 80-an. Ya. Jadi kalau sekarang Anda lihat tanya orang tua Anda yang dulu bisa belajar sastra, dia taunya sastra itu tahun 20-an dan 30-an. Pak Lima masih bisa ngerti. Tapi tahun 80-an itu banyak orang tidak mengerti. Jadi banyak betul perubahan tahun 80-an itu. Nah, karena perubahan itulah akhirnya orang mengatakan sudah selayaknya ada namanya Angkatan Sastra 80-an. Kenapa? Dalam bidang fiksi terjadi perubahan, dalam bidang puisi juga terjadi perubahan. Dalam bidang puisi kita sudah bicarakan tadi, muncul puisi mantra. Ya, muncul puisi mantra pada bidang puisi. Dalam bidang fiksi muncul ragam cerpen. Itu yang membawa itu Putu Wijaya. Ya, sama dengan Umar Khayyam. Umar Khayyam itu dosen Fakultas Sastra UGM. Umar Khayyam itu. Dia orang yang pernah mencari perempuan yang namanya Aisyah di puisinya Khairil. Jadi dia penasaran nih, kenapa kok Khairil ini sangat mengagumi Aisyah itu. Dia cari wanita itu. Jumpa. Tapi ketika dia jumpa, dia katakan perempuan yang dijumpa itu udah tua, udah nenek, tapi menurut dia memang dari raut mukanya itu dia dulunya cantik. Itu Umar Khayyam. Jadi kalau Anda baca cerpen Umar Khayyam judulnya Bau, Anda sila baca, kami dulu suruh baca. Bau itu sudah mulai menggunakan beberapa dialog Jawa di sana. Kalau kita tahu kemarin kan nasionalis kan penjaga baru, mereka menggunakan bahasa Melayu tinggi. Ini sudah mulai. Dan termasuk tadi yang saya katakan Umar Khayyam YB Bangwijaya. Jadi bidang novel, bidang cerpen terjadi perubahan seperti itu. Roman, istilah kalau dibedakan roman dengan novel pada masa setelah Balai Pustaka sebetulnya roman itu tidak ada. Tidak ada lagi di Indonesia. Yang terkenal orang istilahnya novel. Ya. Istilahnya novel. Nah, dari sanalah mulai berjarak, nanti muncul karya-karya baru yang kontemporer nanti, karya-karya religi yang sekarang lagi oleh orang banyak mahasiswa meneliti, ya, seperti karena terjadi kekosongan itu tadi. Jadi kalau bicara tentang angkatan ini, sebetulnya mulai terjadi perubahan besar itu terakhirnya pada tahun 80-an. Sampai di situ ada yang bertanya? Anda mau paham baca karya sastra, saya hanya bisa bicarakan aja, tapi ada cara bisa baca. Karya saya catat ya. Pertama karyanya Iwan Simatupang, itu ada Merah dan Ziarah, Anda layak membacanya. Kemudian beberapa cerpen Putu Wijaya, ya, dalam kumpulan kita punya di pustaka kita, kalau Anda cari itu ada kumpulan cerpennya S. Nama kumpulan itu S judulnya, memang S gitu. Itu ada sebagai wawasan Anda. Kemudian cerpennya Umar Khayyam, Bau. Kemudian novelnya YB Bangwijaya, Seribu Kenang-Kenang di Manhattan. Itu yang menandai sejarah lahirnya tahun 80-an, angkatan 80-an. Jadi kalau Anda mau bahas angkatan 80-an, cuma kenapa sekitar bicara kata 66? Ya karena bagaimanapun orang bicara kata 66. Tapi di kata 66 tidak ada lahir novel. Yang ada lahir cerpen. Dan cerpen itu pun tidak ada corak yang baru. Anda boleh lihat nanti, Anda boleh baca di
kumpulan karya angkatan 66, ada 2 jilid, ya terbit tanggal media yang dikumpulkan oleh HB Yasin. Itu tidak ada pembaharuan dalam bentuk karya puisi maupun fiksi. Dan fiksi rata-rata di buku itu adalah cerpen. Jadi dalam buku itu dibuat 2 kode. Kalau saya nggak salah, kalau kode bintang 1 di daftar isi itu berarti dia puisi. Kalau bintang 2 arti cerpen. Dia di kode di dalam daftar isinya, ada kode bintang. Jadi puisi sama cerpen satu buku. Tadi 2 jilid. 2 jilid. Ya, di situ ada jumpa juga puisinya Rendra, karena Rendra waktu itu dia hidup belum ternama. Belum senama. Rendra itu mulai dia hidup ketika mulai Soeharto melakukan penekanan. Dulu ada namanya Kopkamtib. Kopkamtib itu salah satu badan yang mengawasi ketertiban masyarakat zaman Soeharto. Itu diketuai oleh namanya Sudomo. Sudomo itu dari angkatan laut. Itu kejam, ya. Nah, karena itu sastrawan ditekan, banyak pada masa itu buku dilarang terbit. Padahal banyak buku-buku yang bagus, ya. Nah, maksud saya itu tahun 80-an tuh ada buku yang dilarang terbit, yaitu buku yang pertama, buku Bumi Manusia, karangan Pramudia Anantatur. Nah, itu oleh kejaksaan dilarang beredar karena pengarangnya itu dari tahanan PKI di Pulau Buru, dan dikhawatirkan paham PKI masuk ke sana. Dia salah satu tokoh LEKRA, Lembaga Kesenian Rakyat, di bawah naungan PKI. Dan Anda kalau baca sejarahnya dia pernah membuat Hamka terkurung karena dianggapnya karya Hamka itu plagiat. LEKRA tadi, Tenggelamnya Kapal Berduri, itu dianggap plagiat dari Magdalena, sebuah karya dari Mesir. Jadi Hamka jadinya terkurung. Tapi begitu baiknya Hamka, ya, pada satu saat anaknya Pramudia itu mau nikah, itu dia disuruh Pramudia menghadap Hamka. Kalau saya tidak salah, menantunya itu dimualafkan oleh Hamka. Jadi Hamka tidak dendam. Itu. Dan buku Rendra juga pernah dalam beredar. Kalau sekarang mudah dibaca. Namanya buku kumpulan puisi, Potret Pembangunan dalam Puisi. Jadi zaman itu memang banyak buku-buku sastra yang sifatnya menurut pemerintah, baik kejaksaan, itu membahayakan. Itu zaman Orde Baru dilarang beredar. Tapi orang banyak bisa memperolehnya di Malaysia. Ya, di Malaysia. Gitu. Baik. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita bahas hari ini itu 2 angkatan, yaitu angkatan 66 dan angkatan. Cuma yang perlu Anda cari itu adalah karya angkatan 80-an. Ya, angkatan 80-an itu yang coraknya punya corak baru itu di bidang cerpen, karya Putu Wijaya. Nah, di karya Putu Wijaya itulah muncul namanya aliran absurd tuh. Absurd tahu tak? Absurd. Apa namanya absurd? Tidak jelas, tidak nyata. Artinya kita apresiasi, interpretasikan. Itu tadi seperti contohnya operasi kelamin yang dicerpen di Putu Wijaya itu. Kan nggak mungkin orang operasi kelamin taruh jadi kening. Itu kan sindiran bentuknya. Itu bentuk karya absurd. Nah, muncul paham itu. Nah, yang kedua, kalau novel Anda baca minimal 2 karya, 2 pengarang, yaitu Iwan Simatupang. Itu ada 2 karyanya yang sangat menonjol sekali. Yang satu merahnya merah, yang kedua ziarah.
Merahnya merah itu tidak tebal. Tidak tebal. Ziarah nggak tebal. Jadi Anda bisa paham itu. Kalau misalnya Anda mau dapat ada novelnya Putu Jaya, judulnya Keok, tapi itu tidak menonjol. Yang menonjol itu merahnya merah sama ziarah di Wan Simatupang tambah burung-burung manyar. Itu YB Bang Jaya. Ya, jadi timbul persoalan sebetulnya di angkatan ini terjadi tarik menarik. Yang pertama ada momen perubahan, yang dalam bidang karya sastra, yang kedua ada momen perubahan dalam bidang politik, peristiwa politik. Tapi kalau dalam sejarahnya dua-dua itu bisa dipakai oleh kritikus. Nah, 66 masa Jepang itu dikemukakan oleh H.B. Yasin. Ya, sementara ada yang baru setelah 66 itu tidak ada peristiwa politik, orang tidak bicarakan angkatan lagi. Tapi secara garis bawah para sastrawan kita mengatakan sudah seharusnya ada namanya angkatan 80-an. Karena tadi melihat gejolak tadi di bidang puisi munculnya Sutarji yang pembaruan dari puisi bebas, kemudian di bidang cerpen munculnya Putu Wijaya sama Umar Khayyam, di bidang novel itu munculnya karya Iman Simatupang yang unsur susastranya ya mulai kabur, unsur bahasa filsafat yang dalam. Sejak itulah kata susastra itu mulai terhakis, mulai tidak dipakai orang. Sebenarnya orang masih pakai susastra, tapi setelah 80-an itu melihat gejala itu orang tidak bicarakan susastra, orang bicarakan karya sastra. Gitu. Jadi tahun 80-an itu mulai orang bicara tentang karya sastra, bukan karya susastra. Itu sudah pengetahuan, tapi lebih mendalamnya angkatan itu Anda baca. Ya, Anda baca karyanya, karena kalau kita baca di sini tidak sempat. Ya, jadi Anda punya waktu baca, karena nanti satu saat Anda jadi guru kah, Anda ikut seminar kah, atau Anda ingin mencari topik bidang skripsi, Anda nanti bingung mau bahas apa kalau suka di bidang sastra. Dan kalau Anda baca, Anda mulai tertarik, oh ini terjadi perubahan seperti ini. Anda akan tertarik mengkajinya. Sama dengan tadi seminar kemarin tadi itu ada seminar hasil mahasiswa itu membahas angkatan 20-an. Si Cebol merindukan bulan. Si Cebol merindukan bulan itu angkatan 20-an. Amun Datuk Rajindo, orang Sumatera Barat, tentang tokoh perempuan.